fisik tidak menghalangi seseorang untuk menggapai sukses. Kick Andy sudah berkali-kali mengangkat cerita tentang orang-orang yang secara fisik tidak sempurna, tetapi mereka mampu mengatasi segala hambatan untuk mencapai sukses dalam kehidupan mereka. Bahkan prestasi yang mereka raih sering di atas rata-rata orang-orang yang secara fisik relatif normal. Kali ini saya ingin bercerita tentang orang-orang yang memiliki keterbatasan tetapi mereka mampu membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk meraih sukses dalam kehidupan mereka. Mari kita sambut Eman Sulaiman. Silakan duduk. Wah, bawa apa ini? Ini piagam penghargaan waktu kemarin di Homeless World Cup 2016. Di mana itu? Di Scotland ya, Glasgow. Skotlandia. Oke. Tentu Anda bertanya-tanya, ini penghargaan apa dan bagaimana ceritanya? Jadi kondisimu seperti ini Sule, itu karena sejak lahir atau kecelakaan? Sejak lahir. Oke, jadi sejak lahir sudah seperti ini? Iya. Apa betul? Dengan kondisi seperti ini, Sule adalah pemain bola? Betul. Sepak bola? Sepak bola, iya. Serius? Serius. Percaya nggak? Geleng-geleng semua nggak percaya. Posisinya apa? Kalau dulu waktu kecil penyerang, kalau sekarang penjaga gawang. Baik, katanya baru pulang dari Skotlandia. Iya, baru pulang. Skotlandia itu di mana ya? Di sebelah mana Cimahi? Ini Skotlandia yang benar-benar di Inggris sana? Iya, di Inggris sana, Britania. Terus ngapain di sana? Di sana main street soccer, kayak futsal gitu. Oke. Ini soccer. Ya. Orang bilang apa? Street soccer atau? Oke. Street soccer ya. Ya, menarik karena beberapa kali saya mengangkat cerita ya tentang teman-teman kita yang berangkat dulu ke Paris juga pernah ya. Nah, ini sekarang ke Skotlandia untuk bertanding sepak bola. Dan bukan cuma bisa main bola di sana ya, atau terpilih untuk ikut berangkat ke Scotland, tapi di sana dapat penghargaan apa tadi? Alhamdulillah Indonesia dapat peringkat ke-7 dunia. Dari berapa negara? Dari seluruhnya sih 52, tapi yang datang 48. Kita ke-7 ya. Dan alhamdulillah untuk penghargaan pribadi dapat Best Male Goalkeeper. Wah. Maaf, dengan kondisi seperti ini ternyata mendapat penghargaan sebagai kiper terbaik, Ya. untuk seluruh negara. Iya. Kalau itu apa? Ini perangkat yang 7 dunianya. 7 dunia. Ya. Jadi Indonesia di posisi ke-7 dari 48 yang datang ya, dari 52 negara. Iya. Tahun ini Indonesia mewakilin difabel. Difabel. Iya. Ini baru pertama kali Indonesia ya. Iya. Dan diwakili oleh Sule. Iya. Iya. Sule. Menarik, tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak dulu liputan berikut ini. Pada ajang Street Soccer Homeless World Cup 2016 di Glasgow, Skotlandia Juli lalu, Indonesia berhasil menempati peringkat 7 dari 52 negara peserta. Eman Sulaiman, salah satu pemain yang memperkuat timnas Indonesia, bahkan menjadi perhatian di ajang tersebut. Tidak seperti pemain bola lainnya, keadaan fisik Eman Sulaiman tidak sempurna.
Sule, biasa ia disapa, adalah pemain pertama dalam sejarah Homeless World Cup yang memiliki kondisi fisik tidak sempurna. Meskipun pihak penyelenggara sempat menolak mengikut sertakan Sule karena alasan kesehatan karena keadaan fisiknya, Sule akhirnya bisa berlaga di ajang tahunan tersebut. Bukan hanya itu, Sule menunjukkan kemampuan yang menyaingi pemain lain dengan fisik normal. Sule membuktikan prestasinya dengan menyabet gelar kiper terbaik Street Soccer Homeless World Cup 2016. Soalnya saya lihat nih anak mau ngapain gitu datang ke Bandung dengan keadaan fisik yang seperti ini gitu. Ternyata dia mau ikutan seleksi sepak bola yang notabene membutuhkan, ya dalam tanda kutip saya berpikiran ini bola kaki dan ya harus punya kaki. Ternyata Eman dengan segala keterbatasan yang dia miliki, dia ikutan seleksi dan mampu menunjukkan permainan yang sangat impresif sebagai penjaga gawang gitu. Dan akhirnya dia terpilih. Terus terang kita memilih Eman untuk menjadi salah satu bagian dari tim itu bukan karena dia difabel, tapi dia memang memiliki kemampuan bermain sepak bola yang sangat luar biasa. Terbukti di Homeless World Cup pun dia mampu menjadi kiper terbaik. Sule terlahir dengan kedua kaki yang kurang sempurna. Namun Sule tidak pernah merasa rendah diri dan tetap bersemangat. Sule mendalami teknik elektro lewat bangku sekolah hingga kuliah. Saat ini Sule juga membuka usaha untuk memperbaiki alat-alat elektronik. Sule sejak kecil menggemari permainan sepak bola yang dikenalkan oleh sang kakak Jaja. Jaja juga selalu mensupport Sule. Jaja jugalah yang mengantar Sule untuk mengikuti seleksi Homeless World Cup. Waktu kecil sih kadang-kadang nggak diajakin juga, sering ikutan sendiri. Kadang-kadang dia yang ngajak duluan gitu. Mula-mula sih emang agak gimana ya, agak khawatir juga sih. Ya gimana ya, percaya nggak percaya gitu. Yang lain kan semuanya pada normal gitu. Sedangkan adik saya kan keadaannya kayak gitu. Ya percaya nggak percaya, di sana sih dia bermain dengan ya begitu enaknya gitu ya. Baik, bisa sampai ya kepilih gitu jadi kiper terbaik di sana. Ya merasa senang juga, gembira. Dengan prestasinya ini, Sule menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk menggapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Ya. Jadi baru kali ini tim Indonesia mengirimkan tim dengan salah satu pemainnya penyandang disabilitas ya. Iya. Selama ini belum pernah ya. Belum pernah. Dan baru dari seluruh dunia baru Indonesia Di aja. seluruh dunia juga belum Iya. pernah ada yang ngirim. Iya. Jadi Indonesia adalah negara pertama yang mengikut sertakan penyandang disabilitas untuk bertanding di ajang itu. Iya. Baik, Eman. Kamu sendiri lahir dari keluarga seperti apa sih? Orang tua pekerjaannya apa? Petani. Petani Iya. di Di Majalengka. Di sana. Majalengka. Terus pendidikan terakhir Sule apa? Alhamdulillah bisa S1, nyampe S1. Waktu SD sampai SMA sekolahnya di sekolah luar biasa atau sekolah umum? Alhamdulillah normal semua, umum. Sekolah umum? Umum, ya. Oke, normal semua ya. Iya, nah terus nggak pernah ngalami hambatan ketika dulu di SD, SMP, SMA, sekolah umum gitu? Nggak ada yang melecehkan? Kalau waktu SD ada. Sering Tapi itu sih, semua sering bisa sih. Tapi dilalui ya? alhamdulillah semua itu bisa Diatasi? diatasi. Tapi prestasinya bagus nggak nih? Alhamdulillah dari mulai SD, SMP sampai perguruan tinggi beasiswa. Tunggu dulu, ini beasiswa karena kasihan atau karena prestasi? Prestasi. Oh, karena Alhamdulillah, prestasi. ya. Ya, jadi bukan kasihan ya, tapi memang Iya. karena prestasi Iya. maka dapat beasiswa. Iya. Artinya pinter dong ya? Ya begitulah. Ya sama kita dalam hal ini.
Bahkan media dari Inggris menyebut dia sebagai kucingnya di Homeless World Cup. Tunggu. Jangan tepuk tangan dulu. Itu pujian atau penghinaan itu? Sule, bagaimana ceritanya sampai dengan kondisi seperti ini terpikirkan untuk bergabung dengan tim Indonesia ke kejuaraan Homeless World Cup di Scotland waktu itu? Awal tahu Homeless dari mulai 2014. Di situ ada teman yang sering futsal juga ke Majalengka, kasih tahu kalau ada street soccer kayak gitu, ajang Homeless World Cup 2014. Nggak bisa datang waktu itu seleksi, dan 2015 juga nggak bisa datang. Jadi baru sejak 2014 sudah ada keinginan untuk udah ikut? ada keinginan untuk ikut. Terus? Tapi Gagal? 2015 gagal? 2015 kelewat pendaftarannya. Oh, kelewat. Iya. Itu namanya gagal juga. Iya. Baru di 2016 bisa ikut. Sekarang di sini ada teman-teman ya, Rizky, Ya, Pak. sebagai manajer. Ya, Bang. Iya. Coba cerita pengalaman waktu Sule datang melamar, reaksi kalian bagaimana? Karena ini baru pertama kali penyandang disabilitas datang mendaftar untuk ikut. Ya. Reaksi pertama apa teman-teman ini? Kaget, Bang. Kaget. Terus Kenapa terang, kaget? shock. Karena ini kita mau seleksi sepak bola, emang dengan keadaan seperti ini mau ikutan untuk seleksi gitu. Awalnya kita kaget, tapi pas di lapangan ternyata Eman mampu menunjukkan permainan yang sangat bagus. Bahkan saat itu dari 2 yang kita pilih penjaga gawang ada sekitar 10 orang penjaga gawang. Dan saya rasa saat itu Eman memang kualitasnya berada di atas rata-rata mereka. Jadi dia masuk atau dipilih bukan karena kasihan ini ya? Dia ada Karena rasa memang kasihan. Apa hebatnya sih Sule ini? Dia cepat, Bang. Bahkan media dari Inggris menyebut dia sebagai kucingnya di Homeless World Cup. Tunggu. Jangan tepuk tangan dulu. Itu pujian atau penghinaan itu? Disamakan sama kucing? Mungkin karena dari tekstur kakinya yang pendek, tapi dia sangat lincah, Bang. Bergerak dari ke kiri ke kanan tuh kayak seperti kucing. Oh, selincah kucing. Selincah kucing. Jadi itu pujian itu ya. Iya. Kaget. Ya. Dan ini pertama kali ada penyandang disabilitas ikut dalam kejuaraan ini. Ya, ini pertama kali buat Indonesia, bagi kita Rumah Cemara sebagai national organizer, dan juga untuk Homeless World Cup-nya sendiri ini pertama kali ada peserta dengan keterbatasan fisik seperti Eman. Yes. Di sini katanya ada penonton yang mau nanya nih. Mana penonton tadi yang katanya? Oh iya, silakan berdiri dan langsung aja apa pertanyaannya. Selamat malam, nama saya Jessie. Saya mau tanya Kang Sule, sebagai penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik, apa sih makna hidup yang Kang Sule dapatkan selama perjalanan hidup Kang Sule? Terima kasih. Apa? Maknanya harus dengan keterbatasan ini harus selalu bersyukur, walaupun dengan keadaan kita yang tidak sempurna, kita harus tetap bersyukur dan bisa mengeluarkanlah potensi yang ada di dalam diri kita. Yang penting walaupun dengan keadaan tubuh kita yang gak normal, kita jangan pernah ada rasa minder, tidak percaya diri. Baik. Ke depan mimpi yang ingin diwujudkan apa? Mimpi yang ingin diwujudkan, yang pertama mungkin pengen berbagi pengalaman sama teman-teman penyandang cacat juga, terus sama teman-teman yang normal juga, tentang di sepak bola ini, dan juga dimotivasi buat mereka untuk hidup lebih semangat lagi dalam menjalani hidup ini. Iya, menjadi motivasi
bagi mereka untuk semangat ya. Baik, bagaimana kalau kita minta tim Indonesia berdiri? Peringkat ke-7 dunia yang mengharumkan nama negeri kita di dunia ya. Terima kasih. Terima kasih juga Sule. Sama-sama. Sudah memberikan keteladanan, sudah memberikan inspirasi bagi kita semua hari ini. Keterbatasan tidak menghalangi untuk menggapai mimpi. Tamu kita berikutnya, waktu lahir itu nyaris dibuang oleh orang tuanya. Bahkan ketika SD, dia berniat bunuh diri. Apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Saya udah nggak mikir apa-apa, udah bebas dari kalimat diskriminasi tersebut. Jadi niat bunuh diri waktu itu cukup kuat? Cukup kuat. Akhirnya jadi nggak bunuh diri waktu itu? Enggak, ternyata takut. Ketika dia lahir, orang tuanya syok, terpukul, kemudian berniat untuk membuang dia. Bahkan pada saat dia di SD, ada niat untuk bunuh diri. Apa sebenarnya yang terjadi pada tamu kita yang satu ini? Mari kita panggil Ahmad Zulkarnain. Iya, silakan duduk. Bawa apa ini ya? Sip. Oke, kita berikan aplaus untuk Ahmad Zulkarnain. Panggilannya Zul. Zul. Iya, Umur berapa sekarang? umur 23, Asal dari mana? Banyuwangi. Kalau boleh tahu apa yang terjadi? Ini sejak lahir atau kecelakaan? Ini dari cetakannya. Apa betul? Dulu orang tua nyaris membuang Anda? Nyaris dibuang juga sudah masuk kantong plastik sebetulnya. Sudah dimasukin di kantong plastik, mau iya. dibuang? Iya. Nanti cerita ya. Terus kemudian nyaris bunuh diri juga? Yang jelas waktu di kantong plastik masih belum bisa ngomong, jadi masih belum bisa protes gitu. Iya, mulai lucu ya. Tadinya saya mau nangis nggak jadi nih. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita simak tayangan berikut ini. Keterbatasan bukanlah penghalang bagi seseorang untuk berkarya. Prinsip itulah yang selalu dipegang teguh oleh Ahmad Zulkarnain, seorang pria penyandang disabilitas yang terlahir tanpa tangan dan kaki. Berawal dari pekerjaannya sebagai juru foto KTP, Zul, panggilan akrabnya, tertarik untuk lebih mendalami fotografi. Bersama komunitasnya di Banyuwangi, Zul belajar secara otodidak. Dalam setiap kesempatan, mahasiswa semester akhir ini rajin bertukar ilmu dan terus mengasah insting seorang fotografernya. Awalnya, tidak sedikit orang yang meragukan kemampuan Zul pada saat itu. Namun, berkat semangatnya yang besar untuk terus belajar, kini banyak masyarakat lokal yang memakai jasanya. Pertama kali ketemu sama dia, saya lihat kok anak ini gigih, asik dengan segala keterbatasannya, tapi dia
bisa ngikuti teman-teman yang lain, dan bagi saya itu hebat. Komunitas AOS ini kita punya namanya program AOS Go to School, dan situ Mas Jul sebagai salah satu narasumber kita yang menginspirasi bahwa jangan pernah menjadikan kekuranganmu sebagai alasan untuk tidak bangkit. Itu yang selalu ditekankan Mas Jul kepada teman-teman sekolah yang kita datangi. Selain fotografi, pria kelahiran 23 tahun silam ini juga piawai dalam menabuh gendang. Di bawah asuhan SMP LB Banyuwangi, Zul tergabung dalam grup musik yang beranggotakan para penyandang disabilitas. Di samping aktivitas rutin latihan, grup musik ini juga kerap diundang untuk menghibur di berbagai acara. Jadi memang Izul itu mulai dulu dia berprinsip bahwa kalau orang-orang yang normal itu bisa apa, saya juga harus bisa. Contoh, dia juga punya mobil sendiri, Mas. Dia punya mobil sendiri, ngerakit-ngerakit sendiri. Dia bisa nyetir sendiri. Prinsipnya luar biasa Izul itu. Menggunakan sebuah kendaraan bermotor yang dimodifikasi khusus, Zul semakin percaya diri untuk tetap beraktivitas dan mengejar cita-citanya. Dia berharap kemandiriannya ini dapat memberikan semangat kepada semua orang, bahkan keterbatasan bukanlah sebuah hambatan. Jadi saya mulai iri ini. Pertama, fotografer, pemain musik juga. Bikin mobil sendiri. Iya. Bikin motor sendiri. Modifikasi. Apa yang nggak bisa ini? Bukan nggak bisa, tapi belum bisa, yaitu menikah. Udah punya pacar belum? Alhamdulillah. Baik, cerita mengenai kelahiran. Ya. Ketika saya dengar ini ya, saya cuma klarifikasi. Ketika orang tua melihat bahwa yang lahir tidak sempurna seperti ini, tanpa tangan yang utuh, kaki yang utuh, katanya shock ya? Iya, memang waktu itu saya kan disembunyikan dari ibu kan. Bapak ngomong sama ibu bahwa kalau memang ibu siap lihat anak kita, oke, akan saya bawa anaknya ke samping ibu. Tapi kalau ibu belum siap lihat anak kita, saya pun belum siap ngasih tahu ke ibu tentang siapa sesungguhnya anak kita. Karena memang waktu terlahir itu lengan nggak ada, udah sampai pangkal tangan itu, kakinya juga sampai pangkal kaki. Jadi sama persis kalau buah nangka di brongkos gitu. Nah, sama persis kayak gitu. Nah, itu yang membuat bapak mikir 2 kali untuk ngasih tahu ke ibu. Ketika saya ada di samping ibu, bapak ngomong bahwa anak kita itu berbeda dengan anak-anak umum lainnya. Coba dibuka dulu dari atas, kalau memang nggak percaya gitu, jadi dibuka. Jadi udah nggak bisa ngomong, cuma netesin air mata, dibuka lagi sampai kaki. Ya udah itu sampai shock, sampai ibu itu pingsan. Selama sekitar 2 bulan itu saya tidak pernah merasakan ASI. Nah, cerita Zul mau bunuh diri itu umur berapa? Kelas 3 SD. Apa yang membuat terpikirkan sampai aduh lebih baik tidur aja, tanda kutip mati aja daripada hidup? Apa yang mendorong Zul waktu itu berpikir untuk bunuh diri? Pertama, karena saya mendapatkan diskriminasi dari keluarga. Oh, keluarga ini di luar ayah ibu juga ada yang terkesan menolak? Iya. Terus? Dari keluarga juga, dari ibu yang belum bisa menerima saya sepenuhnya, dari masyarakat, dari teman sepermainan, hampir dari semua orang yang dekat dengan saya. Diskriminasi itu berlaku. Lalu? Saya terima. Jadi saya mikir, ngapain hidup kalau saya di sini cuma bisa merasakan kepedihan aja. Lebih baik saya nggak ada, saya udah nggak mikir apa-apa, udah bebas dari kalimat diskriminasi tersebut.
Jadi niat bunuh diri waktu itu cukup kuat? Cukup kuat. Akhirnya jadi nggak bunuh diri waktu itu? Enggak, ternyata takut. Saya dengar cukup banyak prestasi yang didapat ketika di bangku SMA ya? SMA. Apa aja? Salah satu yang spesial, prestasi yang terbaik saya dapatkan dari almarhum Om Didi Petet. Waktu itu saya termasuk siswa terbaik teater se-Indonesia. Juara puisi se-Indonesia, juara mengarang se-Indonesia. Juara puisi se-Indonesia, juara mengarang se-Indonesia. Oke. Saya ini nggak pernah juara apa-apa hidup saya ini ya. Saya mau ikut kemarin tapi nggak jadi. Apa? Juara makan kerupuk 17 Agustus. Tuh, Mbak, kayak foto KTP aja. Lagi Om, lagi Om. Zul, aku udah kayak gini ternyata kelihatan cuma botaknya aja. Enggak. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamu kita, tamu spesial ya, Ahmad Zulkarnain atau dipanggil Zul, lahir tanpa tangan dan kaki yang sempurna, tetapi mampu meraih prestasi yang tadi disebutkan ya, termasuk dengan kondisi seperti ini, terutama tangan, jadi fotografer. Saya sudah ngebayangin betapa rumitnya, tapi ternyata gampang-gampang aja ya. Oke, sebelum sampai ke peragaan fotografi ya, nanti aku difoto ya. Siap. Kalau hasilnya jelek, awas loh. Saya membayangkan ini, waktu kecil ya, tadi melalui tahapan di mana waktu TK, SD ya, itu masa-masa sulit karena sering diejek, dilecehkan, dihina gitu. Nah, kalau ke sekolah siapa yang nganter ya dengan kondisi seperti ini? Kalau sekolah SD? Iya. SD saya dulu beli mobil-mobilan pakai listrik itu, jadi disetir sendiri. Hebat banget ke sekolah naik mobil. Anak SD naik mobil nyetir sendiri. Berapa kilo itu? Sekitar 500 meter. Oh 500 meter, ini TK atau SD? SD. Oke, terus yang kalau SMP? SMP saya 3 tahun di asrama. Di asrama? Iya. Jadi tidak ada masalah dengan perjalanan dari rumah ke sekolah? Iya. SMA? SMA kelas 1 kan masih diantar bapak. Kelas 2 bapak Diantar naik motor. Kalau naik motor duduk di mana? Duduk di depan bapak. Oh, kenapa nggak di belakang? Ketinggalan. Iya, iya. Kalau bapaknya nggak bisa ngantar gimana? Naik angkot. Dengan kondisi begini bagaimana naik angkot? Iya loncat kayak saya loncat ke... Oh tadi ini? Iya gitu. Supir-supir sabar nungguin? Alhamdulillah sampai marah-marah. Setelah tamat SMA, melanjutkan kuliah, sekolah, atau kerja? Waktu itu saya merantau. Kemana? Ke Surabaya. Ngapain? Di sana alhamdulillah jadi salah satu motivator di LSM Helen Keller Internasional, LSM penyandang cacat. Iya, waktu tunanetra itu. Ya, Helen Keller. Iya. Jadi motivator. Iya. Coba ini katakanlah mereka ini semua perlu mendapatkan motivasi, coba. Iya. Berbicara tentang keterbatasan, kecacatan, ada yang satu harus kita petik, yaitu adalah kecacatan sesungguhnya adalah keburukan perilaku. Bukan keburukan fisik. Bukan keburukan. Itu salah satu yang disampaikan ketika memotivasi. Iya, setelah 4 konsep yang saya utarakan. 4 konsep hidup. Oh, apa biasanya 4 konsep yang 4 disampaikan? konsep hidup yang saya dapat selama ini. Yang satu, Tuhan itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang kedua, ketika kita mampu bersyukur, maka Tuhan akan menambahkan nikmat yang lebih kepada kita. Yang ketiga,
Tuhan tidak akan merubah nasib dan keadaan suatu kaum dan makhluknya kecuali kita yang merubahnya sendiri. Dan yang keempat, Dia yang terbaik adalah Dia yang bermanfaat untuk orang lain. Sesudah bekerja di Helen Keller, lalu ngapain? Pulang lagi ke Banyuwangi. Ngapain? Waktu itu jaga warnet, sempat jaga warnet. Kenapa harus sampai bekerja lagi? Karena butuh uang. Uang untuk apa? Untuk makan. Oh iya. Berapa lama bekerja? Sekitar 1 tahun. Saya dengar termasuk untuk membiayai ibu yang lagi sakit ya? 1 tahun yang lalu, saya membiayai ibu yang sedang mengalami sakit kanker payudara waktu itu. Ya, itu saat-saat benar-benar keringat harus saya keluarkan, tenaga harus saya kuras, pagi kerja, malam kerja, pagi kerja, malam kerja. Paling tidur cuma 3 jam, 2 jam. Sekarang ibu ada di mana? 5 bulan yang lalu meninggal dunia. Tapi insya Allah saya sudah ikhlas karena saya sudah berusaha untuk membiayai, saya sudah berusaha untuk merawat, dan lain sebagainya. Sudah optimal ya. Sekarang katanya kuliah ya. Tadi semester akhir kalau nggak salah saya dengar liputannya. Di jurusan apa, di mana? Universitas 17 Agustus Banyuwangi, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oke, dan katanya sambil kuliah bekerja. Waktu itu ya bekerja di salah satu kantor pengacara di Banyuwangi. Kegiatan memotret sampai sekarang masih jalan? Masih jalan. Kameranya boleh lihat nggak? Kameranya keren banget ya. Antara kamera dengan yang bawa kamera tadi saya lihat sama besarnya. Sama panjangnya. Sama panjangnya. Iya. Ini kameranya siapa ya? Ini kameranya saya. Beli sendiri? Iya. Uang dari mana? Hasil kerja, bukan hasil nyuri. Saya cuma ingin tahu gitu aja marah. Kalau melepas dan memasang lensa sendiri atau minta tolong orang? Pasang sendiri. Boleh buktikan nggak sekarang? Boleh. Bentar. Coba. Jadi nggak ada bantuan teman-teman sama sekali untuk melepas lensa, memotret gitu, menekan tombol itu nggak ada bantuan sama sekali? Kalau menekan tombol minta bantuan teman-teman, saya bukan fotografer. Wes ngono ae nesu. Marah. Ini lensa apa nih? Kalau ini Sigma 18-250 biasa saya gunakan buat moto prewedding. Prewedding. Ya. Oke. Padahal yang motret sendiri belum menikah ya? Belum. Pengen sekali menikah. Ya, Nanti kalau Anda menikah siapa yang motret? Pakai itu remote shutter. Iya ya, kok nggak mikir aku ya. Aduh. Oke. Tunggu, itu tadi gaya atau marah? Bukan, itu ngambek. Sebelah sana aja ya, supaya, oh sudah ada, di layar kita bisa lihat ya. Oke, terus. Padahal nggak ada jari-jari ya. Iya, mau pesen nggak ada. Itu tadi bercanda atau ngomel? Kalau sama teman-teman di Banyuwangi emang gini. Begitu gayanya ya. Mereka nggak kemudian hati-hati ngomongnya, jangan sampai ada yang tersinggung perasaannya gitu, enggak ya? Dia terkenalnya kalau di Banyuwangi Bang Zul KPK gitu. Apa itu? Koplak. Iya ya. Nggak usah ngomong, sebenarnya kita udah sadar itu ya. Jadi gini. Oh, sudah ganti ya. Kita berikan aplaus dong. Oke. Baik, itu kita mulai aja sekarang ya. Kemana? Mau motretnya. Ke situ. Oh, boleh.
ya ganti diganti dulu. Kalau mau background penonton berarti harus pakai ini. Ini bisa? Iya, ini Oke, bisa. coba kita ini dulu. Gimana? Foto. Aku mau difoto dengan latar belakang penonton ya. Boleh, boleh. Penonton ingat ya, pura-pura bahagia ya. Kamu di sini dong. Atau di situ aja? Kalau saya di situ, sama aja saya moto Monas gitu. Apa saya di sini? Tunggu dulu. Ini artinya aku mirip Monas gitu. Bukan gitu. Ini fisik loh mainnya ini. Ya udah di situ aja. Iya. Padahal aku pengen bersila di sini. Boleh duduk gitu Mas. Iya, mau duduk aku. Wah, mantap. Oh. Gini aku mau. Tuh, ga. Kayak foto KTP aja. Lagi Om, lagi Om. Zul, aku udah kayak gini ternyata kelihatan cuma botaknya aja. Enggak. Tapi bener Om. Serius yang bagus ya. Bener silau di sini Om. Tuh, 2. Iya. Kalau jelek kita rame-rame ke Banyuwangi. Udah nih Om. Sudah. Mau gantian tak foto? Sini aku foto deh. Gantian. Itu masih mati Om. Waduh, keren ini. Ini kalau ada kopinya enak. Ayo Om. So, coba berdiri dong. Udah berdiri nih Om. Iya Om. Aduh. Sorry. Dendam habis dibilang Monas. Penonton angkat tangan semua. Iya. Oke. Sip. Thank you. Karena ada Pak Muhammad Husni, Public Relation Coordinator PT Datascript ingin memberikan apresiasi. Monggo, maju. Iya, Pak Muhammad Husni. Terima kasih. Begitu tahu ada fotografer bakal jadi tamu di acara Kikendi, Datascript katanya ingin memberikan apresiasi. Berupa apa itu, boleh tahu? Ya, betul Bang Andi, kita ada satu buah notebook. Satu buat notebook? Notebook. Buat dia? Ya. Wah. Mana boleh lihat barangnya? Oh, baru berupa brosur aja. Oh, enggak, beneran. Oke, coba kita lihat. Boleh dibuka nggak? Ada isinya nggak ini? Ada, ini satu, masih segel nih. Masih disegel? Masih segel. Tapi boleh dilihat? Boleh? Nah, coba. Langsung dibuka aja. Jadi ini fungsinya bisa untuk apa aja? Ini bisa buat editing foto juga, buat video juga. Dan Oh, semoga ini masih disegel ya? bermanfaat. Nggak boleh dibuka, boleh? Sampai di sini Boleh. aja ya? Cukup atau percaya? Ada isinya ini? Kalau nggak percaya, terima kasih deh, yaudah. Oke, satu buah notebook untuk Ahmad Zulkarnain. Terima kasih. Baik, ini apa yang mau dikasih ke saya? Om minta isinya apa atasnya doang. Ini niat ngasih atau tidak sih? Om tadi nanya lagi. Ya aku cuma tanya, aku mau dikasih apa? Yang minta isinya apa atasnya doang? Ya semua dong. Oh, ya monggo. Oh semua. Baik, boleh lihat ya? Boleh. Itu ada Ini apa nih? Oleh-oleh apa? Baju khas Banyuwangi, Waduh. kaos tulis-tulisan Banyuwangi termasuk tombol lemes tadi. Oh, temennya tombol Ini lemes. ada bansring underwater. Oke. Ada udengnya tadi. Oh ada udeng Ya, juga. biar nggak silau. Nah, lebih cakep, Bu. Itu tadi cerita tentang Ahmad Zulkarnain. Tamu kita berikutnya, dia mengalami kecelakaan
nyaris juga bunuh diri. Tetapi dia bangkit dan bahkan yang luar biasa dengan segala keterbatasan fisik, dia mendaki Gunung Rinjani dan Gunung Semeru. Ikuti terus Kick Andy. Dokter waktu itu memvonis kemungkinan 90% akan hidupmu akan ada di atas kursi roda ya? Ya, benar sekali Bang. Mendengar itu apa reaksimu saat itu? Kisah berikutnya semakin membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk mencapai prestasi tertinggi. Apa cerita berikut yang akan kita dengarkan? Mari kita sambut dengan hangat Irfan Ramdhani. Oke, Pan, silakan duduk. Umurmu berapa, Pan? 17 lebih dikit Bang. 17 lebih dikit, sama kita. Asal dari? Asli dari Tasik Bang. Tasik. Iya. Oke. Nah, kondisimu seperti ini katanya bukan dari lahir tapi karena kecelakaan ya? Iya benar sekali Bang. Umur berapa waktu kecelakaan? Umur 20. Jadi umurmu mundur ini ya? Nanti lama-lama kamu 2 jam lagi jadi bayi ini. Jadi umur yang benar berapa? Umur 26. 26. Jadi kecelakaan umur? 20. 20. Pendidikan terakhir apa? Alhamdulillah S1 Bang. S1. Pak nanti cerita ya, apa yang terjadi dan apa aktivitasmu setelah kecelakaan menimpa. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Muda, penuh semangat, dan berjiwa petualang. Itulah sekilas sosok dari Irfan Ramdhani. Lelaki yang kini genap berusia 26 tahun ini sangat mencintai aktivitasnya sebagai seorang pecinta alam. Memang tidak ada yang berbeda saat melihat Irfan beraksi dengan berbagai kegiatan ekstrimnya, seperti memanjat, menyelam, ataupun bermain kayak. Namun, di balik itu semua, Irfan sebetulnya mengalami kelumpuhan di kaki kirinya akibat pernah terjatuh. 13 Maret 2010 merupakan hari naas bagi Irfan. Berawal dari satu sesi latihan bersama teman-temannya, Irfan melakukan single rope teknik yang merupakan teknik untuk menyusuri gua. Saat sedang berada di ketinggian 10 meter dan bertumpu pada sebuah tali, tubuh Irfan terhempas dan langsung jatuh ke tanah pada posisi duduk. Saya seorang ibu yang amat sangat keras sama anaknya. Anak-anak itu nggak boleh cengeng ya kalau anak laki-laki. Hadapi itu semua, apa yang terjadi itulah konsekuensi hidup kamu. Saya selalu bilang, kamu pasti bisa. Suatu saat mungkin ada mukjizat dari Allah. Kini, meskipun kakinya tidak sempurna lagi, Irfan masih aktif memberikan pelatihan bagi mahasiswa baru yang tertarik mengikuti kegiatan pecinta alam. Persisnya kenapa sih kok bisa jatuh dari ketinggian 10 meter dan jatuhnya tuh langsung duduk gitu, terduduk gitu ya? Iya benar Bang. Itu persisnya sih jadi ketika saya itu kan banyak ketika saya sedang latihan single rope teknik itu lagi ngajarin adik-adik siswa saya atau siswa pecinta alam saya. Dan akhirnya saya naik sampai di 10 meter Bang. Terus? Jadi ketika di 10 meter itu ya tiba-tiba
pas saya mau turun tuh ya udah terhempas begitu aja langsung ke daratan. Jadi seketika mata saya langsung buta sesaat, dan ketika itu juga saya langsung ingin berdiri kembali dan ternyata langsung lumpuh seketika, Mas. Kata dokter apa ya? Kenapa? Saraf kejepit di tulang belakang. Dokter waktu itu memvonis kemungkinan 90% akan hidupmu akan ada di atas kursi roda ya? Ya, benar sekali, Bang. Jadi saya ingat betul, dan di saat itu dokter berujar kepada saya, hidup Irfan 90% hanya akan di kursi roda. Dan mendengar itu apa reaksimu saat itu? Saat itu udah bener-bener kayak nggak nyangka gitu, Bang, dan hidup saya udah bakalan lumpuh gitu, dan akhirnya sempet kayak pengen bunuh diri gitu ketika dari situ. Dan ada penyebab faktor lainnya juga. Apa itu? Salah satunya di sini ada kakak saya, Kanonik, Bobby, yang bener-bener saat itu buat motivasi saya, walaupun dia dengan kalimat yang menurut saya tersakiti gitu kan. Apa Jadi itu? saya masih belajar duduk, Bang. Ketika belajar duduk, saya disuruh udah disuruh harus belajar jalan pakai tongkat. Ketika saya berdiri, kursi roda saya ditarik sama Bobby. Terus si Bobby bilang, jalan lo, cepetan jalan, dia bilang gitu kan. Kalau misalkan lo nggak jalan, mendingan buntungin aja kaki lo. Dari situ mungkin saya merasa tersakiti gitu, tapi dari situ saya benar-benar melihat sisi positifnya, sangat care terhadap saya, dan akhirnya saya benar-benar latihan, dan alhamdulillah vonis dokter itu bisa dipatahkan, Bang. Saya bisa. Irfan, dengan kondisi kaki seperti ini, tadi kita lihat kegiatan Irfan masih seakan-akan kakinya normal ya. Tadi kita olahraga-olahraga ekstrim, dan katanya Irfan juga mendaki Gunung Semeru dan Gunung Rinjani. Coba cerita berapa lama perjalanan dari bawah ke atas? Saya saat pertama kali 2012 itu sampai Ranukumbolo aja, Mas. Jadi orang normalnya itu buat ke Ranukumbolo hanya membutuhkan waktu 3 atau 4 jam. Tapi Irfan? Saya membutuhkan waktu 2 hari. 2 hari? 2 hari, Bang. Oke. Jadi ketika misalkan ada jalur yang landai kayak gini, saya biasa jalannya pakai tongkat. Tetapi ketika udah mulai jurang, dan itu tekniknya itu, saya jalan seperti kepiting gitu, jadi miring. Ketika misalkan tanjakannya curam, saya ngesot. Tanjakannya biasa aja, itu saya masih bisa berjalan mundur. Ketika turunannya curam dan itu ada jurang, saya ngesot. Dan kedua kali kemarin, Bang. Kemana? Semeru lagi. Semeru lagi? Semeru lagi. Jadi Semeru lagi. Kali ini? Baru kemarin bulan Juli 2016. Tapi dengan persiapan yang benar-benar matang. Alhamdulillah, saya melebihi dari Ranukumbolo, namanya Cemoro Kandang, dan saya naik turun itu berjalan dengan teman setia saya, Tongkat. Kali ini sukses. Ya? Kali ini sukses. Bagaimana mengatasi rasa takut? Apa nggak takut akan terjadi lagi situasi dan kondisi seperti waktu itu? Ada rasa takut sih sebenarnya, Bang. Bagaimana, manusiawi ya. Bagaimana mengatasinya itu? Mengatasinya, saya yakin aja terhadap Tuhan, Bang. Kalau menurut saya, ya Tuhan ada bersama orang-orang yang pemberani, Bang. Yang penting berafirmasi untuk lebih positif lagi aja udah. Kalau kita berani, kita akan berani. Baik, jadi selain itu tadi diceritakan bahwa Irfan menulis perjalanan hidup dan kisah petualangannya di buku berjudul apa? Tabah Sampai Akhir. Pesan apa yang mau disampaikan melalui buku ini? Ya, pesannya itu bahwa kalau misalkan keterbatasan tuh tidak membatasi untuk menembus batas, Bang. Jadi
ya harus berjuang untuk benar-benar mencapai titik impian yang kita tuju gitu. Jadi jangan pernah menyerah dan nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Yang nggak mungkin terjadi cuma makan kepala kita sendiri, Bang. Dan yakin aja buat mimpi apapun itu bakalan bisa terwujud dan benar-benar harus dari hati gitu. Hati. Baik, katanya di acara hari ini termotivasi oleh dua teman kita yang sejak awal tadi. Irfan mau coba berjalan beberapa langkah tanpa menggunakan tongkat. Siap, Bang. Tunggu dulu. Ini kakak-kakak mengizinkan atau tidak ini? Irfan katanya mau coba jalan beberapa langkah tanpa dibantu oleh alat penyangga atau tongkat. Oh, ibunya ada di sini ya. Ada. Ibu boleh berdiri? Kita berikan aplaus sekali lagi untuk ibu yang luar biasa. Ya. Terima kasih untuk menjadi ibu yang memotivasi anak untuk tetap bangkit ya. Ibu, boleh kita minta Irfan jalan? Irfan, yakin? Yakin, Bang. Oke, mari kita coba. Baik, yang lain kita semua berikan dukungan buat Irfan karena hari ini katanya dia mau coba untuk berjalan. Pelan-pelan aja, hati-hati. Jangan jauh-jauh Irfan. Kita doakan satu hari kelak Irfan bisa jalan normal ya. Amin. Terakhir, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Mungkin ada 2 kalimat buat teman-teman yang hadir di sini. Yang pertama, kejarlah mimpi itu sehingga mimpi itu lelah. Ketika mimpi itu lelah, lalu kita tangkap impian itu. Yang kedua, tabah tidak hanya di awal, tabah tidak juga di pertengahan, tapi tabah sampai akhir. Baik, terima kasih Irfan ya sudah berbagi semangat di acara ini. Dan untuk melengkapi inspirasi dari 3 narasumber yang hadir pada kesempatan ini, maka saya akan membagikan satu buku bagus dari Komarudin Hidayat. Judulnya adalah Penjara-Penjara Kehidupan. Kesuksesan pun bisa menjadi penjara non-fisik bila kita tidak bijak, dan buku ini mengajak kita agar tidak terpenjara dari jebakan hidup yang tidak terlihat. Tetap semangat dan saya akan bagikan buku ini satu-satu untuk semua yang hadir di sini. Sebelum kita akhiri, saya minta Sule kembali naik ke atas panggung, juga Ahmad Zulkarnain, silakan ke sini. Nah, kalau boleh Irfan juga berdiri tengah sini Bang. Kita tutup acara ini, udah di situ aja. Tos lagi, iya, tos lagi, iya. Pada kesempatan ini, karena melihat kemauan dan prestasi yang luar biasa dari tamu-tamu kita, maka PT Telkom ingin memberikan apresiasi. Dan untuk itu saya minta Pak Herdi Rosadi untuk naik ke atas pentas untuk mewakili PT Telkom memberikan apresiasi kepada teman-teman yang ada di depan kita ini. Ya. Pak Herdi adalah Direktur Human Capital Management PT Telkom, dan boleh tahu kenapa Anda dan Telkom tergerak untuk memberikan apresiasi kepada tamu-tamu kita yang luar biasa pada kesempatan ini? Ya, ini bagian dari program kami yang disebut Telkom Disability Care, terhimbau juga oleh program Kementerian BUMN utamanya, yaitu BUMN Hadir untuk Negeri.
Jadi kita ingin memberikan sesuatu bahwa BUMN bisa terus eksis dan Telkom juga terus berkiprah berbuat sesuatu buat masyarakat. Jadi ini ada sesuatu buat teman-teman yang khususnya penyandang disabilitas supaya bisa menggapai mimpi-mimpinya lah sedikit. Baik, kalau gitu kita lihat langsung bentuk apresiasi dari PT Telkom. Apa itu? Jul. Jul. Iya. Mohon diterimakan ya. 50 juta rupiah. Ini untuk Sule. Juga untuk Sule 50 juta rupiah juga. Untuk Irfan. Mohon diterima Iya, dan untuk Irfan sama nilainya 50 juta rupiah. Baik, kelihatannya masih ada sisa satu ya. Sini Pak Ardi. Iya. Buat Bang Andi. Semua menduga ini pasti buat saya. Tapi bukan. Karena kami mendengar cerita tentang seorang remaja yang ketika terpilih menjadi anggota Paskibraka, tapi dia tidak bisa menunaikan tugasnya dengan sempurna karena kakinya harus diamputasi akibat ditabrak truk di Jombang. Untuk itu PT Telkom juga ingin memberikan apresiasi kepada remaja tersebut. Tapi siapa dia? Namanya adalah Sylvie Olivia. Mari kita lihat di layar berikut ini. Menjadi pasukan pengibar bendera saat upacara kemerdekaan merupakan impian Sylvie Olivia. Menurutnya, menjadi anggota Paskibra bisa jadi salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Namun, kenyataan pahit harus diterima Sylvie. Siswi kelas 3 SMP Negeri 1 Mojiwarno Jombang ini mengalami kecelakaan saat melakukan latihan baris berbaris bersama regu paskibranya. Regu paskibra tersebut tertabrak oleh truk dari arah yang berlawanan. 11 orang menjadi korban, namun Sylvie yang mendapat luka paling parah. Kaki kirinya patah sehingga harus diamputasi. Kini, Sylvie harus rela duduk di kursi roda dan batal menjalankan tugas menjadi pasukan pengibar bendera. Meski batal tampil sebagai pasukan Paskibra, Sylvie tetap menghadiri upacara sebagai tamu kehormatan. Ya, karena Sylvie tidak bisa hadir bersama kita kali ini karena dokter khawatir atas kesehatannya karena baru saja diamputasi, maka saya bersedia untuk mewakili Sylvie dan keluarganya. Mohon diterimakan, Bang. Terima kasih. Akan saya sampaikan. Baik, Sylvie, apresiasi dari PT Telkom senilai 50 juta rupiah untuk Sylvie akan segera disampaikan. Semoga ini bermanfaat, memberikan semangat agar Sylvie terus bisa mengembangkan diri, terus bisa meraih pendidikan dan mewujudkan cita-cita. Dia sangat prihatin sekali lah kondisi Sylvie dan berusaha untuk memberikan bantuan Sylvie, mudah-mudahan bisa untuk pilihannya nanti. Saya sebagai seorang profesor akan berjuang untuk ya bila saya hantar langsung. Baik, dengan demikian berakhir sudah cerita kita mengenai teman-teman yang dengan keterbatasannya tetap pantang menyerah dan meraih mimpi mereka, mewujudkan prestasi. Dan sebelum kita tutup acara ini,
kita akan mendengarkan satu lagu yang penuh semangat berjudul Mercusuar yang dinyanyikan oleh Jeflo dan Denada. Let's go. Menyerah, angkat kedua tanganku berserah. Tapi kau ada beriku tatapan, di sana ku menemukan harapan. Ku teguhkan hati satu kali lagi, lihat saja nanti satu kali lagi. I will never give up, time to get my chain up. Saatnya bersiap, and you know we don't stop. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on, here we go. Here we go, here we go. We rise to the top, hey. Di tengah samudra, terang sendirian, hey. Bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terangmu bertahan. Bagaikan mercusuar, kamulah mercusuar. Berdiri, ku diterjang ombak keras, ku sendiri. Ku melawan arus deras, ku berteman sepi, jauh dari tepi. Mereka menanti terangku yang seperti fajar yang bersinar, terangku kasih. Nah, kan sirna apabila mentariku tak tiba. Dan ketika setiap kita tak temukan sinar jiwa. Mulai dari zero, bisa jadi hero. Hilangkan ego, come on, here we go. Do the goodness in life. Oh, here we go. Di tengah samudra, terang sendirian, bagaikan mercusuar, bagaikan mercusuar. Gelombang menerjang, terangmu bertahan, bagaikan mercusuar. Kamulah mercusuar. Hidup ini adalah berbagi, buat segala jadi